Apakah kamu pernah merasakan perasaan terjebak dalam sebuah keputusan yang tidak bisa diubah? Mungkin, dalam hidup kita, ada saat-saat di mana kita merasa terpaksa, tapi ternyata ada cinta yang tumbuh dalam keterpaksaan tersebut. Bagaimana jika kisah cinta ini datang dari sebuah perjanjian yang mengikat? Penasaran bagaimana perjalanan cinta yang penuh liku ini berkembang? Jangan lewatkan cerita penuh emosi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberi kekuatan dan kebijaksanaan dalam setiap langkah hidup kita. Terima kasih telah mengunjungi channel ini, di mana kita akan berbagi kisah-kisah yang penuh dengan makna dan pelajaran hidup. Marilah kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, agar kita mendapatkan berkah dan syafaat dari beliau. Ya Allah, semoga sholawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad dan keluarga serta sahabat-sahabat beliau. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah video ini, agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya yang penuh dengan makna. Dukung kami untuk terus berbagi kisah yang bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa, tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta dan rasa hormat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga sholawat kita bisa menjadi amal jariah dan membawa berkah bagi kita semua. Kami sangat menghargai setiap komentar dan dukungan yang kalian berikan. Ayo, kita saling berbagi kebaikan melalui sholawat. Ari adalah seorang pemuda dari keluarga sederhana yang hidupnya penuh dengan perjuangan. Ayahnya seorang buruh tani, dan ibunya seorang penjahit yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski begitu, mereka tak pernah bisa keluar dari belenggu kemiskinan, selalu terjerat hutang yang menumpuk. Suatu hari, sebuah tawaran datang dari seorang pengusaha sukses yang memiliki perusahaan besar di kota. Tawaran itu bukan sekadar pekerjaan, melainkan juga sebuah jalan keluar bagi keluarga Ari. Pengusaha tersebut, yang memiliki seorang anak perempuan bernama Dita, menginginkan seseorang yang bisa merawat anaknya yang lumpuh akibat kecelakaan. Dita, kini tak bisa lagi bergerak, dan membutuhkan pengasuh untuk merawatnya. Dengan berat hati, Ari menerima tawaran itu, meskipun ada syarat yang tidak bisa dia tolak, pernikahan antara dirinya dan Dita. Ayah Dita, yang tahu betul kondisi ekonomi keluarga Ari, menyatakan bahwa pernikahan tersebut adalah bagian dari perjanjian untuk memastikan masa depan anaknya yang tidak bisa lagi menjalani hidup normal. Perjanjian itu adalah cara untuk memastikan bahwa Dita akan mendapat perawatan penuh dan perhatian yang maksimal. Ari merasa tertekan, namun dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membantu keluarganya keluar dari utang yang membelit mereka. Meski perasaan terpaksa menyelimuti, Ari tak punya banyak pilihan. Harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya membuatnya menerima takdir yang telah digariskan, meskipun hatinya menolak. Ia sadar bahwa ia tidak akan pernah bisa bebas dari perjanjian ini, dan yang lebih membuatnya terperangkap adalah kenyataan bahwa dia harus menikahi seorang wanita yang bukan pilihan hatinya, Dita. Dari hari itu, hidup Ari berubah. Pekerjaan yang semula hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga kini menjadi awal dari ikatan yang tak terlepaskan. Sebuah keputusan yang akan membentuk jalan hidupnya selamanya. Setelah hari pernikahan yang terasa seperti sebuah kewajiban, Ari mulai menjalani kehidupan barunya di rumah Dita. Meskipun ia menganggap ini adalah pengorbanan demi masa depan keluarganya, hatinya tidak bisa menampung rasa kecewa dan ketidaksukaannya. Dita, yang kini menjadi istrinya, adalah seorang wanita yang tak bisa bergerak, hanya bisa berbaring di kursi roda, dengan tubuh yang lemah akibat kecelakaan tragis yang merenggut kemampuan fisiknya. Hari-hari pertama bersama Dita dipenuhi dengan rasa canggung. Ari merasa tidak nyaman, bahkan bingung harus bersikap bagaimana. Dita, meskipun selalu tersenyum ramah, tak bisa banyak berbuat apa-apa. Ia hanya bisa mengandalkan orang lain untuk melakukan segalanya. Ari merasa terjebak dalam peran yang tidak dia pilih. Seolah hidupnya kini hanya berputar di sekitar tugas merawat seorang wanita yang tidak bisa memberinya apa-apa, kecuali kesepian. Dita, meskipun dalam keadaan seperti itu, tak pernah meminta lebih. Ia tidak berusaha mengubah perasaan Ari, namun sikapnya yang selalu sabar dan penuh pengertian membuat Ari semakin merasa bersalah. Setiap kali ia melihat Dita menatapnya dengan mata penuh harapan,
ia merasa semakin berat untuk menghadapinya. Rasa kasihan itu muncul dalam dirinya. Namun itu bukanlah cinta yang seharusnya hadir dalam sebuah pernikahan. Ari pun mulai merasakan beban batin yang semakin menggerogoti dirinya. Dia merasa seperti seorang penjaga, bukan seorang suami. Meskipun Dita tidak pernah memaksanya untuk mencintainya, Ari tahu bahwa perasaan terpaksa ini datang dari dirinya sendiri, bukan dari Dita. Namun, dalam hati kecilnya, Ari terus bertanya-tanya, bagaimana bisa ia mencintai seseorang yang tidak bisa memberinya cinta kembali? Bagaimana bisa ia mencintai seseorang yang tak lebih dari seorang wanita yang terperangkap dalam tubuhnya yang lumpuh? Hari-hari berlalu dengan monoton. Ari merasa dirinya semakin terperangkap dalam sebuah pernikahan yang bukan atas kehendak hatinya. Namun, meskipun perasaan itu ada satu hal yang tak bisa ia pungkiri. Dia merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga Dita. Dan, meskipun itu bukan cinta yang sejati, perasaan tanggung jawab ini perlahan-lahan mulai tumbuh dalam dirinya. Seiring berjalannya waktu, perasaan canggung dan ketidaksukaan Ari perlahan mulai berubah. Meskipun awalnya ia merasa pernikahan ini hanya sebuah kewajiban yang mengikat, ia mulai melihat sisi lain dari Dita. Di balik tubuh yang lumpuh, ada seorang wanita dengan kepribadian yang sangat berbeda dari yang ia bayangkan sebelumnya. Dita tidak pernah mengeluh atau meminta lebih dari apa yang diberikan kepadanya. Ia hanya menerima keadaan dengan sabar, tanpa mengharapkan perhatian yang berlebihan dari Ari. Ari mulai menyadari bahwa meskipun Dita terbelenggu oleh tubuhnya, jiwanya tetap hidup dan penuh harapan. Setiap hari, Dita mencoba membuat suasana di rumah tetap hangat meskipun keterbatasan fisiknya. Ia berbicara dengan Ari, tidak dengan kata-kata, tetapi dengan matanya yang penuh makna. Kadang, Dita akan menatap Ari dengan penuh perhatian, seolah menyampaikan pesan tanpa kata. Ari mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam di balik tatapan itu, sebuah ketulusan yang tidak dapat dia ungkapkan dengan kata-kata. Suatu sore, saat Ari sedang merawat Dita, ia tanpa sengaja menyentuh tangan Dita yang terbaring lemah. Tangan Dita yang lembut menggenggam tangan Ari dengan erat, seolah memberinya kekuatan. Itu adalah sentuhan pertama yang terasa begitu nyata, yang menyentuh hati Ari lebih dari apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Terkadang, Dita akan tersenyum kecil saat Ari merawatnya, dan meskipun tak bisa berkata-kata, senyum itu terasa lebih berarti daripada kata-kata manis yang pernah didengar Ari. Hari demi hari, Ari mulai merasa bahwa perasaannya terhadap Dita berubah. Dari sekadar rasa kasihan, ia mulai merasakan ikatan yang lebih kuat. Dita bukan hanya wanita yang terperangkap dalam tubuhnya yang lemah, tetapi dia adalah sosok yang memiliki kekuatan jiwa yang luar biasa. Ari mulai merasakan kedamaian setiap kali ia berada di dekat Dita. Senyum kecil yang ditunjukkan Dita saat Ari merawatnya menjadi momen yang selalu ditunggu-tunggu. Meskipun perasaan ini masih terasa asing, Ari mulai menyadari bahwa ia tidak bisa lagi memandang Dita hanya sebagai beban. Ia melihat Dita sebagai seseorang yang penuh dengan ketulusan, bahkan di tengah keterbatasannya. Dan perasaan itu, meskipun tidak bisa disebut cinta, mulai tumbuh dengan sendirinya di hati Ari. Seiring berjalannya waktu, Ari semakin mengenal Dita lebih dalam. Ia mulai menyadari bahwa meskipun tubuh Dita terbatas, jiwanya tetap hidup dengan penuh gairah dan semangat. Dalam banyak percakapan yang terdengar sepi, Dita mengungkapkan mimpinya yang belum pernah terwujud. Meskipun tidak bisa berbicara banyak, ia sering menggunakan gerakan tangan atau pandangan matanya untuk bercerita tentang masa kecilnya yang penuh dengan impian dan harapan. Dita dulu selalu bermimpi untuk berkeliling dunia, menyaksikan keindahan alam dan budaya yang berbeda. Namun, kecelakaan yang merenggut kemampuannya untuk bergerak telah merampas semua mimpinya itu. Ari merasa tersentuh mendengar cerita-cerita Dita. Selama ini, ia hanya melihat Dita sebagai seorang wanita yang terluka, terkurung dalam tubuhnya yang lumpuh. Namun, kini ia menyadari bahwa Dita adalah sosok yang kuat, yang memiliki impian yang lebih besar daripada sekadar bertahan hidup. Ari seringkali duduk di samping Dita, mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian. Meskipun Dita tak bisa pergi ke tempat-tempat yang ia impikan, dia selalu berbagi keindahan dunia melalui kisah-kisah yang ia ceritakan dengan mata dan senyumnya. Satu hari, saat Ari sedang duduk di samping Dita, ia bertanya tentang mimpi-mimpi Dita yang belum pernah tercapai. Dita tersenyum lemah,
dan matanya menatap jauh, seolah ingin mengatakan bahwa meskipun impian-impian itu jauh dari jangkauan, mereka tetap hidup dalam hatinya. Ari, yang dulu merasa terpaksa menikahinya, kini merasa bahwa ia memiliki kesempatan untuk mewujudkan mimpi-mimpi Dita, meskipun hanya sedikit. Perasaan cinta yang dulu tidak ada, kini mulai tumbuh perlahan. Ari merasa bahwa dia ingin memberikan kebahagiaan lebih bagi Dita, ingin membuatnya merasa hidup meskipun dalam keterbatasannya. Ari mulai melakukan lebih dari sekadar merawat Dita. Ia membawa Dita keluar rumah, meski hanya untuk duduk di halaman yang sepi, sambil bercerita tentang dunia yang jauh di luar jangkauan mereka. Setiap kali Dita tersenyum dengan penuh harapan, Ari merasakan sebuah kedekatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dita, meskipun dalam kesunyian tubuhnya, telah mengajarkan Ari tentang arti sejati dari keberanian, ketulusan, dan impian yang tak pernah padam. Ari kini merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Cinta, yang dulu datang dengan terpaksa, kini telah berubah menjadi sebuah perasaan yang tulus. Hari-hari yang dilaluinya bersama Dita kini terasa lebih berarti, lebih penuh dengan perhatian dan kasih sayang. Ari mulai menyadari bahwa ia tidak hanya merawat Dita karena kewajiban pernikahan, tetapi karena ia benar-benar peduli padanya. Setiap pagi, Ari memastikan bahwa Dita merasa nyaman sebelum ia memulai hari. Ia tidak lagi merasa terpaksa untuk melakukan semuanya. Ia melakukannya dengan penuh ketulusan. Dita, meskipun tak bisa bergerak, selalu menunjukkan rasa terima kasih dengan senyum kecil yang terlihat di wajahnya setiap kali Ari merawatnya. Meskipun tak bisa berbicara, Dita berkomunikasi melalui tatapan matanya yang penuh makna, membuat Ari merasa dihargai lebih dari yang ia bayangkan. Setiap tatapan Dita seolah menguatkan Ari untuk terus berusaha membuatnya bahagia. Ari merasa semakin terikat dengan Dita, dan perasaan itu mulai berkembang menjadi keinginan untuk membahagiakan Dita, bukan hanya sebagai istri yang ia nikahi atas perjanjian, tetapi sebagai seseorang yang ia cintai dengan sepenuh hati. Suatu sore, Ari membawa Dita ke taman belakang rumah. Meskipun Dita tak bisa berjalan, Ari mempersiapkan kursi roda dan mengajaknya keluar untuk merasakan udara segar. Ketika mereka duduk di bawah pohon rindang, Dita tampak menikmati momen itu dengan penuh kebahagiaan. Ari yang melihat senyum di wajah Dita merasa hatinya dipenuhi oleh perasaan yang sulit diungkapkan. Ia tahu bahwa Dita tidak akan pernah bisa berkeliling dunia seperti dulu dia impikan. Tetapi setidaknya, di saat-saat ini, ia bisa memberikan kebahagiaan sederhana yang membuat Dita merasa hidup. Malam itu, setelah kembali ke dalam rumah, Dita tampak lebih ceria dari biasanya. Meskipun tubuhnya lemah, senyum di wajahnya begitu tulus. Ari merasa bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Ia ingin memberikan Dita lebih banyak kebahagiaan, lebih banyak kenangan yang bisa mereka nikmati bersama. Ari menyadari bahwa perasaan ini lebih dalam daripada sekadar kewajiban pernikahan. Ia telah jatuh cinta pada Dita dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia merasa, meskipun tidak bisa mengubah keadaan, ia bisa membuat hidup Dita sedikit lebih indah, sedikit lebih penuh makna. Ari semakin terjebak dalam dilema yang semakin menguatkan perasaan batinnya. Meski ia kini mencintai Dita dengan sepenuh hati, kenyataan tentang pernikahannya tetap membebani pikiran dan jiwanya. Perasaan terpaksa yang dulu menghantuinya kini berubah menjadi ikatan emosional yang tak bisa ia lepaskan. Perjanjian yang dibuat antara ayah Dita dan keluarga Ari menyisakan jejak yang mendalam. Meskipun Ari merasa bebas untuk mencintai Dita, pernikahan ini tetap terbungkus dalam ikatan yang tidak dapat dia ubah. Ia merasa seperti menjalani hidup dengan dua dunia yang berlawanan. Di satu sisi, ia mencintai Dita tanpa syarat, tetapi di sisi lain, ia merasa terperangkap oleh keputusan-keputusan yang tidak pernah ia buat untuk dirinya sendiri. Malam-malam Ari sering dihabiskan dengan berpikir tentang masa depan. Ia ingin lebih dari sekadar menjadi pengasuh Dita yang terikat dengan perjanjian. Ia ingin memilih jalannya sendiri, tetapi ia sadar bahwa kebahagiaan Dita kini bergantung padanya. Seiring waktu, ia menyadari bahwa Dita tidak hanya membutuhkan perawatan fisik, tetapi juga dukungan emosional yang tulus. Dita bukan hanya seorang istri yang sakit, tetapi juga seorang teman yang memerlukan cinta dan perhatian yang lebih dari sekadar tanggung jawab. Ari merasa bahwa ia tidak bisa meninggalkan Dita, meskipun itu berarti ia harus tetap terperangkap dalam pernikahan yang dibangun atas dasar perjanjian. Suatu malam,
Ketika Dita tidur dengan tenang, Ari berdiri di depan jendela, menatap bulan yang bersinar terang di luar. Hatinya penuh dengan kebingungan. Ia ingin melarikan diri dari perjanjian yang mengikatnya, tetapi saat ia memandang Dita, perasaan itu hilang begitu saja. Ia sadar bahwa meskipun pernikahan ini dimulai dengan cara yang tidak diinginkan, ia telah memberi Dita kebahagiaan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Ari merasa dirinya terbelenggu, namun di sisi lain, ia tidak bisa membayangkan hidupnya tanpa Dita. Ketika perasaan cinta dan tanggung jawab bersatu dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah jatuh dalam ikatan yang sulit untuk diputuskan. Hari-hari berlalu dengan perasaan terpendam yang semakin kuat. Ari mulai memahami bahwa perasaan cinta yang ia rasakan terhadap Dita bukan hanya sekadar sebuah keputusan, tetapi sebuah panggilan dari hati yang telah terikat. Tidak ada jalan untuk melepaskan diri dari perasaan ini. Dita adalah bagian dari hidupnya sekarang, dan meskipun pernikahan mereka dimulai dengan perjanjian, Ari tahu bahwa ia telah memilih untuk mencintai Dita dengan sepenuh hati. Hari-hari yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan tiba-tiba berubah menjadi malam yang penuh dengan kekhawatiran. Dita, yang selama ini tampak tegar, mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang tak biasa. Tubuhnya yang lemah semakin mudah terjatuh sakit. Ari yang selalu berada di sisi Dita merasa hatinya cemas setiap kali melihat perubahan pada kondisi Dita. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ia merasakan bahwa waktu yang ia miliki bersama Dita semakin terbatas. Pada suatu malam, Dita mulai demam tinggi. Ari panik dan segera menghubungi dokter untuk meminta bantuan. Dokter yang datang memberitahukan bahwa kondisi Dita semakin memburuk akibat komplikasi dari kecelakaan yang menyebabkan kelumpuhannya. Ari merasa seolah dunia yang ia bangun bersama Dita kini runtuh di hadapannya. Ia tahu bahwa Dita telah berjuang begitu keras untuk bertahan hidup, tetapi kini ia merasa tak berdaya melihat wanita yang begitu ia cintai semakin terpuruk. Selama malam itu, Ari tidak bisa tidur. Ia duduk di samping tempat tidur Dita, memegangi tangan Dita yang terasa dingin. Dalam keheningan malam, Ari memikirkan semua kenangan yang telah mereka lewati bersama. Dia ingat bagaimana Dita dengan penuh kepercayaan menyerahkan dirinya kepada Ari, meskipun mereka menikah karena perjanjian, bukan karena cinta. Tetapi kini, cinta yang tulus telah tumbuh antara mereka. Ari merasa bahwa ia tidak siap untuk kehilangan Dita, meskipun ia tahu, tak ada yang bisa menghentikan takdir. Ari merasa seperti terhimpit oleh kenyataan bahwa meskipun ia mencintai Dita dengan sepenuh hati, ia tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Ia ingin melakukan lebih banyak, memberikan lebih banyak kebahagiaan untuk Dita. Namun, kenyataan itu seperti sebongkah batu besar yang menghalangi jalan mereka. Cinta yang berkembang di antara mereka harus berhadapan dengan kenyataan yang pahit, yang tak bisa dihindari. Ari berjanji kepada dirinya sendiri bahwa ia akan terus berjuang untuk Dita, meskipun dia tahu ia mungkin tidak bisa menyelamatkan wanita yang begitu ia cintai. Setiap detik yang berlalu, setiap tatapan Dita yang semakin lemah, membuatnya merasa seolah-olah waktu semakin menipis. Namun, satu hal yang jelas di hati Ari, cinta mereka lebih kuat dari apapun yang dihadapi, dan ia akan terus berusaha untuk membuat Dita merasa dicintai hingga akhir hidupnya. Kehilangan Dita adalah pukulan yang sangat berat bagi Ari. Seperti mimpi buruk yang tak ingin dia hadapi, perasaan itu datang begitu cepat, tak memberi waktu bagi Ari untuk mempersiapkan dirinya. Dita, wanita yang selama ini menjadi sumber kebahagiaannya, akhirnya meninggalkan dunia ini setelah berjuang melawan sakitnya. Ari duduk terpaku di samping tempat tidur Dita, menatap wajah yang kini terbaring diam, seolah waktu berhenti begitu saja. Dalam sekejap, dunia yang dia kenal berubah. Ia tidak lagi mendengar suara lembut Dita yang selalu mengisi ruang sepi di rumah mereka. Tidak ada lagi senyum yang bisa menghangatkan hatinya. Semua yang tersisa hanyalah kenangan dan perasaan kehilangan yang dalam. Meski hatinya hancur, Ari tahu bahwa cinta yang ia rasakan untuk Dita tidak akan pernah hilang. Dia menyadari bahwa meskipun Dita telah pergi, bagian dari dirinya akan tetap hidup melalui kenangan indah yang mereka bagi bersama. Ari duduk di samping tempat tidur Dita, merasakan keheningan yang mengerikan di sekitarnya. Ia merasakan kedalaman cinta yang tumbuh dari perasaan yang semula terpaksa, kini menjadi sesuatu yang tulus dan tak terucapkan. Cinta itu tidak bergantung pada waktu atau keadaan. Ia adalah sebuah ikatan yang akan selalu ada,
bahkan setelah perpisahan yang tak terhindarkan. Ari mulai melihat segalanya dalam perspektif yang berbeda. Meskipun Dita tidak lagi ada di sisinya, dia menyadari bahwa perasaan cinta yang ia miliki adalah sesuatu yang lebih besar daripada kehidupan yang ia jalani. Cinta itu melampaui segala bentuk batasan fisik dan bahkan kehidupan itu sendiri. Ari tahu bahwa perasaannya terhadap Dita adalah sesuatu yang tidak bisa diukur dengan kata-kata. Karena meskipun Dita telah meninggal, ia merasa bahwa ia tetap memiliki bagian dari dirinya yang terhubung dengan Dita. Ia menatap tempat tidur Dita dengan penuh kesedihan, namun juga dengan rasa syukur. Kenangan mereka bersama adalah hal yang paling berharga baginya. Setiap detik yang mereka habiskan bersama, setiap tawa dan senyum, itu adalah warisan yang akan Ari bawa dalam hidupnya selamanya. Meskipun perasaan kehilangan itu tidak akan pernah hilang, Ari tahu bahwa cinta mereka akan tetap hidup, bahkan tanpa Dita di dunia ini. Ari, meskipun sangat merindukan Dita, merasa bahwa ia tidak akan pernah benar-benar bisa melepaskannya. Ia sadar bahwa ia telah dibentuk oleh cinta ini, dan cinta itu akan selalu ada dalam dirinya, seperti sebuah janji yang tak akan pernah terputus, meskipun Dita telah pergi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa untuk menulis sholawat di komentar. Semoga setiap langkah kita diberkahi. Terima kasih sudah bergabung. Semoga bermanfaat bagi kita semua.